Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang means prosedur, ya, atau prosedur rata. Prosedur rata ini bermanfaat untuk mendeskripsikan dan menganalisis variabel skala. Ya, nanti kita akan menggunakan fitur yang ada di deskriptif tadi. Ya, kita akan melakukan pengolahan dengan menggunakan central tendency dan dispersi dari variabel kita, ya. Nah, enaknya kalau pakai min prosedur ini, kita bisa mengelompokkan variabel, bisa di layer atau bisa di layer dilapis ya, atau disusun sedemikian rupa ya, sehingga kita pada saat mau mengelompokkan mau membandingkan beberapa kelompok itu akan lebih mudah ya. Kita akan menggunakan fitur untuk pengujian hipotesis sehingga kita bisa membedakan, melakukan uji beda ya antar beberapa kelompok rata ya dengan menggunakan one way ANOVA ya. One way ANOVA ini ada di dalam min prosedur ya, memungkinkan kita untuk melakukan pengujian linearitas dan mengukur hubungan atau asosiasi untuk membantu kita memahami struktur dan kekuatan hubungan antar kelompok berikut ratanya. Nah, di subbab 1 di sini kita akan menggunakan means untuk mendapatkan statistik deskriptif. Nah, ini simpel banget ini. Masih statistik deskriptif tapi kita pakai min ya. Kasus yang akan kita gunakan di sini adalah gaji perawat. Di sini disebutkan sebagai bagian dari artikel mengenai gaji perawat. Suatu jurnal mengumpulkan informasi upah tiap jam dari perawat, ya, perawat klinik dan perawat rumah sakit dengan berbagai tingkatan pengalaman, latar belakang pengalaman ya, level of experience. Nah, ini datanya ada di sampel file yang bernama hourly wage data. Ya. Kita akan menggunakan min ini untuk menguji hubungan antar upah, pengalaman, dan jenis posisi. Apakah dia itu perawat klinik, ya, nurses from office, atau perawat hospital rumah sakit. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Baik, kita masuk ke SPSS. Mana nih SPSS-nya? Oh, ini kok 2. Tutup 1. Kita akan buka min prosedur yaitu hourly wage data. Nah, ini kita dapat. Kita open. Baik, di sini kita punya beberapa variabel, ada position, age range, year scale, ya, kemudian hour wage. Variabel apa aja sih sini? Jenis perawat. Tadi disebutkan apakah dia perawat rumah sakit atau perawat klinik, ya. Kemudian ada kisaran usia, age range. Kisaran usia 18 sampai 30, 31, 45, 46 sampai 65. Kemudian masa kerja kurang dari 5 tahun sampai dengan lebih dari 36 tahun. Berikutnya adalah ini yang variabel skalanya adalah hourly. Karena ini skala, jadi nggak ada value-nya, langsung diisikan. Baik. Nah, sekarang ini upahnya per jam ya. Sekarang kita akan coba running analysis-nya. Kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih means. Ya. Kemudian yang akan kita masukkan di sini adalah hourly salary as dependent variable. Hourly salary sebagai variable dependent.
Kemudian masa kerja, years experience sebagai variabel independen. Lalu kita klik OK. Ya. Di sini kita punya tabel hourly salary ya. Jadi di sini rata-ratanya ternyata kalau kita lihat sekilas, semakin lama masa kerja, maka semakin tinggi gajinya. Karena di sini yang kurang dari 5 tahun 18 ya, karena ini per jam. Kemudian yang 6 sampai 10 18,9, 11 sampai 15 19,66. Itu naik terus ya. Tapi secara keseluruhan gajinya adalah $20 per jam. Nah, tapi di sini ada standar deviasi, di mana standar deviasinya yang paling gede adalah juga ada di 21 sampai 35 tahun. Ya, di sini rata gajinya 21, tapi standar deviasinya sekian. Yang ini 21,63, standar deviasinya sekian. Oke, sekilas kita simpulkan bahwa semakin lama masa kerja, semakin tinggi gajinya. Tapi kan yang namanya salary kan tidak hanya dipengaruhi oleh masa kerja, ya. Bisa saja kita ada nggak bedanya antara perawat klinik dengan perawat rumah sakit? Ya, apakah mereka posisi mereka sebagai atau jabatan mereka sebagai perawat klinik atau perawat rumah sakit ini mempengaruhi gaji mereka atau enggak? Nah, di sini kita akan melakukan pengolahan lagi. Kita akan melayer pengalaman tadi dengan menggunakan jenis jabatannya, ya. Kita buka lagi, analyze, compare means, ya. Masih seperti tadi ya ini. Kemudian hourly ini sudah, kita klik next. Ya. Layer kedua kita masukkan posisinya atau jabatannya, jenis perawatnya. Kita masukkan di sini. Ya. Kemudian kita klik OK. Maka di sini muncul layered means table-nya, tabel rata yang sudah berlapis ya, sudah di layer. Oke, kita lihat. Yang perawat rumah sakit, gajinya mengalami peningkatan nggak? Oh iya, mengalami peningkatan. Sekilas mengalami peningkatan ya. Sekarang yang perawat klinik mengalami peningkatan nggak? 15, 17, 18, 20, 20. Juga mengalami peningkatan. Nah, sekarang kita lihat terlepas dari standar deviasinya ya, kita lihat apakah ada perbedaan antara perawat rumah sakit hospital dengan perawat klinik atau office ya. Kita lihat, oh yang di sini perawat rumah sakit baru masuk saja gajinya sudah selisih $4. Di sini ada selisih juga lebih tinggi perawat hospital. Di sini lebih tinggi juga perawat hospital juga. Di sini lebih tinggi perawat hospital. Di sini juga hospital. Di sini juga hospital. Artinya sekilas kita bisa menyimpulkan bahwa oh memang ada peningkatan dari masa kerja dari tahun ke tahun. Semakin lama masa kerja gajinya juga semakin tinggi. Tapi gaji itu juga dipengaruhi apakah dia bekerja di rumah sakit atau di klinik. Ya, artinya kalau yang di klinik gajinya lebih rendah daripada yang di rumah sakit. Ya, sekilas seperti itu. Kita lihat dari variasinya. Kalau lihat dari variasinya, kita lihat dari standar deviasi. Dari standar deviasi
perawat klinik standar deviasinya lebih tinggi daripada perawat rumah sakit. Artinya kalau perawat rumah sakit gajinya naik turun kisarannya seperti itu. Tapi yang perawat klinik itu ada yang mungkin tinggi banget sama rendah banget. Ya, kisarannya dispersinya lebih luas lagi. Ya. Selisihnya antara yang paling kecil dengan yang paling besar itu lebar banget. Tapi kalau yang hospital selisihnya lebih rendah. Ini kita bisa lihat dari standar deviasinya. Oke, itu untuk yang ini ya. Nanti silakan Anda baca ini sudah sampai. Nah, ini layered means table. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang one way ANOVA dan uji linearitas. Di sini seorang peneliti kesehatan masyarakat, ya, dia sedang mempelajari atau melakukan riset terhadap kecanduan merokok di kalangan orang muda. Ya. Dia meyakini bahwa datanya akan menunjukkan bahwa perokok yang lebih berat itu mulai merokok pada usia yang lebih muda dibandingkan perokok yang lebih ringan, ya. Dan dia ingin mengetahui dia tertarik untuk mengetahui apakah hubungannya ini linear. Jadi artinya semakin berat seseorang itu merokok, benar nggak dia startnya merokok dari usia yang lebih muda. Sedangkan orang yang mungkin perokok partisipasi aja atau mungkin perokok ringan lah ya, itu dia mulai merokoknya sedikit lebih tua ya. Dan si peneliti ini ingin tahu apakah hubungannya itu linear apa enggak. Artinya semakin ya kita lihat ya semakin tinggi atau semakin berat ngerokoknya berarti semakin muda, semakin ringan rokoknya berarti semakin tua. Ya. Nah, data yang akan kita gunakan di sini adalah data smokers.sav. Ya, data ini diambil dari National Household Survey of Drug Abuse. Ini dengan sampel probabilitas dari rumah tangga di Amerika. Ya. Oke, kita akan coba buka dulu datanya. Setelah itu kita running ya. Yang ini udah ya, relatif mudah. Kita sekarang akan buka apa tadi? Smokers, oke. Ini yang tadi kita tutup dulu hourly wage-nya. Ya. Oke, untuk yang smoker, di sini kita punya 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu person weight atau final person level sample weight. Di sini tidak ada value-nya, berarti datanya skala. Kemudian age when first smoke a cigarette, pertama kali merokok. Kita lihat di sini ada value-nya. Never use cigarette, bad. Kemudian bad data, never use cigarette. Don't know, bad data. Refuse, blank. Ya. Oh, ini diisi tetap skala. Cuman kalau angkanya seperti ini berarti sesuai identitasnya ini ya. Kemudian cigarette smoke per day past 30 days. Jumlah rokok yang dihisap tiap hari selama 30 hari ke belakang, 30 hari terakhir. Kita lihat di sini. Oke, saya tidak menganjurkan merokok ya. Ini hanya sekedar data saja. At least a puff but less than 1 cig each day. Ya. 1 sampai 5 sigaret. Kemudian 6 sampai 15, 1 sampai 5 itu kira-kira setengah. Ya, mungkin 6 sampai 15 ini kira-kira 1 pak. Ini kira-kira 2 pak. Ini mungkin 2,5. 3 pak mungkin, 3 pak lebih. Ada ya orang yang merokok
Ini kalau ini pak-paknya pak-pakan Amerika mungkin. Kalau pak-pakan di Indonesia kayaknya nggak segini. Oke. Sekarang kita kembali ke data view. Kita akan running analysis ya. Running the analysis, kita klik data. Kita akan melakukan pembobotan dulu. Data kita pilih weight cases. Ya. Paling bawah ini ya, weight cases. Biar kelihatan jelas, nah ini saya gedein. Kita akan pilih weight cases by. Jadi kita akan melakukan pembobotan berdasarkan, kita akan pilih final person level sample weight as weighting variable. Jadi variabel pembobotnya adalah berat badan. Sorry, ini bukan berat badan, ini weight pembobotan, betul-betul murni dibobotkan ya. Kemudian kita klik OK. Ya. Jadi itu tadi pembobotan, kayaknya datanya ada data untuk pembobotan ya, tidak ada output di sini, outputnya hanya keterangan. Jadi dataset diukur atau dibobotkan berdasarkan person weight. Ya. Yang pasti di sini bobotnya bukan bobot berat badan. Saya nggak tahu, mungkin ada scoringnya sedemikian rupa sehingga diberikan pembobotan tersendiri. Kalau data Anda nggak dibobotkan juga ada masalah kalau memang tidak perlu dibobotkan. Ya, tapi di sini sudah ada pembobotannya. Oke, kalau sudah kita klik analyze, compare means, kemudian kita pilih means, ya, kita masukkan age when first smoked a cigarette. Kemudian number of cigarettes smoked each day, ya, per day for past 30 days, ya. Setelah itu kita klik options, ya. Option kita aktifkan ANOVA table dan ETA. Kemudian tes for linearitas. Ininya bikin default saja, ya, karena kita hanya akan melakukan pengujian ANOVA. Lalu kita klik OK untuk uji linearitas, ya. Baik. Nah, di sini kita sudah dapat reportnya. Kita baca sekilas dulu. Age when first smoke a cigarette. 1-5 batang rokok per hari. Ini mereka mulai merokok di usia 15 tahun. 6-15 rokok 15,89. Ini 16-25 sedikit menurun 15,63. Kemudian 26-35 meningkat 14-18. Kemudian di sini 35 ke atas 14-45. Berarti tidak betul-betul linear ya, karena di sini harusnya kalau memang ini linear, di sini lebih besar angkanya. Kalau misalnya yang atas ini yang 15,89 mungkin bisa disebut linear. Di sini juga ternyata yang merokoknya 26-35 ini start merokoknya usia 14-18. Sementara yang di sini 14-45. Harusnya kalau memang ini linear, yang 14-45 di atas, 14-18 di bawah. Asumsi saya seperti itu. Oke. Tapi di sini kita lihat standar deviasinya memang agak tinggi ya, di tengah-tengah ini tinggi, yang lainnya oke. Standar deviasinya yang ini juga tinggi ya, yang ini relatif lebih rendah, ini juga lebih tinggi. Artinya kita masih belum bisa memastikan apakah ini linear atau tidak. Ya. Untuk itu kita masuk ke tabel ANOVA. Kita masuk ke tabel ANOVA, di sini
Tabel ANOVA-nya berisi uji linier, non-linier, dan combined relationship antara usia ketika pertama kali merokok dan jumlah rokok yang dihisap per hari selama 30 hari. Untuk uji linearitas, ini kita bisa melihat nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Ya, ini menunjukkan bahwa memang terdapat hubungan yang linear antara usia dengan merokok, ya, tingkat merokok, ya, ada hubungan yang linear. Kemudian pengujian untuk simpangan dari linearitas ini juga memiliki signifikansi yang rendah, artinya terdapat hubungan yang non-linier sebagai penambahan dalam komponen linier. Karena ini tadi kita lihat ya, penambahannya ada, cuma ternyata nggak linier, sedikit naik turun. Ya. Tapi secara overall ini meningkat. Ya, kok meningkat? Menurun ya, menurun karena semakin muda ya. Cuman di sini kan naik turun. Kemudian, nah dari sini kita bisa menyimpulkan sementara ini dari tabel rata bahwa usia memang cenderung menurun pada saat, bukan usia cenderung menurun ya, artinya orang yang heavy smoker, perokok berat itu memang mereka start usianya semakin muda, hanya saja seberapa mudanya itu masih inkonsisten ya. Masih inkonsisten karena ini masih dipengaruhi dari standar deviasinya juga beda-beda ya. Kita sebetulnya mengharapkan ininya bisa linear, tapi ternyata linear hanya tidak linear banget ya, masih ada deviasinya, masih ada simpangannya. Oke, berikutnya, nah ukuran hubungannya ya. Di data ini, ukuran hubungan yang dikuadratkan atau R squared ini semuanya mendekati 0. Ya. Jadi jumlah variasi usia di mana seseorang itu mulai merokok itu bisa dijelaskan dengan tingkat merokoknya sekarang, yang secara statistik signifikan, tapi nggak kuat banget ya. Signifikan tapi kecil. Ya, artinya memang ada semakin ini tadi ya, semakin berat merokoknya, usianya semakin muda. Nah, dengan menggunakan prosedur rata, kita bisa menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara jumlah perokok, ya, jumlah rokok yang dihisap setiap hari dengan usia di mana seseorang itu mulai merokok ya. Namun demikian hubungannya tidak begitu kuat sehingga kita harus berhati-hati pada saat menginterpretasikan hasil ini karena hasilnya ya untuk sekedar bisa dikatakan signifikansinya hanya bersifat praktis saja, hanya bisa untuk melihat secara sekilas. Kecuali angkanya itu bisa jelas banget menurun terus gitu bisa lah kita lihat. Tapi di sini kan berapa sih orang merokok sehari kan nggak mungkin satu slop. Paling orang merokoknya maksimal sehari yang mungkin yang merokok berat 3 pak ya. Kecuali mungkin ada orang yang merokok sampai berapa ya. Oke, disclaimer dulu. Disclaimernya belakangan. Disclaimernya saya tidak mendorong Anda untuk merokok ya di usia berapapun. Oke. Saya kira itu untuk chapter 6 tentang prosedur rata. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat live session. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat siang.